Kalau kita melihat permainan timnas di pertandingan training match ya, training match tersebut itu kan tidak termasuk dalam kalender FIFA ya, artinya bukan FIFA Match Day. Kalau di training match tersebut kita melihat permainan yang berbeda dari timnas di babak pertama dan babak kedua. Karena di babak pertama itu kelihatan banget Shin Tae-yong ini menurunkan pemain-pemain yang kemungkinan akan menjadi starter nanti di pertandingan lawan Irak. Jadi memang ada pemain seperti Tom Hei, Ivar Jenner, Marcelino, ada Rizky Ridho, penjaga gawangnya juga Hernando Ari, ya kan, dimainkan di sebelah kiri adalah Shane Patinama, Asnawi. Chemistry-nya itu jalan. Bahkan timnas kita bisa menciptakan total 6 peluang yang berbahaya, 5 on target. Dan secara permainan kalau saya lihat di babak pertama tersebut, timnas kita itu main seperti tim-tim Eropa. Passingnya cair banget, jumlah passing yang salah sedikit, hampir gak ada sih kalau saya lihat. Cuma memang ada 1-2 kali miskomunikasi ya di lini pertahanan ya, yang memberikan kesempatan kepada para pemain Tanzania. Tapi overall di babak pertama secara permainan, ya inilah kita bisa melihat progres yang luar biasa dari timnas kita yang sudah beda jauh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi di babak kedua, ketika ada banyak sekali pergantian pemain yang memang perlu dilakukan Shin Tae-yong karena dia ingin ini training match saja kan. Jadi dia bisa coba nih semua pemain, melihat kesiapan mereka, kebugaran mereka. Memang babak kedua itu chemistry-nya gak jalan. Dan wajar pemain-pemain yang masuk tuh sudah pemain-pemain yang berbeda dari babak pertama. Tapi ini kan bagus bagi para pemain timnas, semua mendapatkan kesempatan. Hanya Nadeo yang tidak bermain ya, Adi Satrio aja bermain. Jadi saya pikir kalau kita berkaca kepada hasil akhir, ya memang hasil akhirnya adalah 0-0. Tapi kalau secara permainan, ya timnas kita sudah semakin baik, apalagi di babak pertama. Tinggal nih pemain-pemain yang tidak biasa diturunkan dari awal, ya mereka harus lebih cepat lagi tune in. Jika nanti mereka dimainkan sebagai pemain pengganti lawan Irak atau lawan... Kelebihan dan juga apa evaluasi dari Tanzania yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan, Bung Binder? Finishing. Tetap finishing ya? Tetap finishing. Babak kedua kita punya 2 peluang yang berbahaya, tapi kita tidak bisa mencetak gol. Dan juga yang harus diperhatikan adalah transisi negatif. Itu beberapa kali timnas kita kecolongan loh. Di Piala Asia U23 sudah kelihatan itu kelemahan dari timnas kita. Di match lawan Tanzania 3 kali kita kena. Transisi negatif kita terlambat. Sekali itu Hernando Ari udah keluar tuh. Terus akhirnya dia ke kotak penalti. Terus babak 2 kali itu pemain Tanzania karena recovery kita lamban ke belakang. Maka itu banyak kan yang menilai kenapa sih kok Shin Tae-yong maunya mainnya dengan garis pertahanan yang rendah, ya karena itu. Kalau main dengan garis pertahanan yang tinggi, recovery-nya tuh pasti lamban. Kecepatan back kita juga Siapapun yang main. Siapapun. Ya kan, mau Rizky Ridho, mau Nathan, mau Justin Jordi. Hubner, mau Jordi Amat, mau Sandy Walsh, kan pasti terlambat. That's why Shin Tae-yong paling jarang meminta para pemain main tinggi. Karena dia paham nanti bisa kecolongan. Nah itu salah satu PR. Karena Irak ini kan adalah tim yang mengandalkan skill individu para pemain mereka juga. Iya kan, banyak kombinasi umpan yang akan mereka lakukan. Banyak direct passing yang akan mereka lakukan. Kalau garis pertahanan kita tinggi dan perangkap offside-nya gagal atau kita terlambat timingnya untuk bisa cover pemain dari Irak, nanti yang seperti terjadi yang gol kemenangan Irak di Piala Asia U23 itu. Kan begitu, bola masuk, Justin Hubner gak bisa halau, ya kan, lewatin Justin Hubner gol kan, yang winning golnya dari Irak. Nah itu problem kita, finishing dan transisi negatif.